Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih. Tentunya hari ini saudara-saudara kantor-kantor libur, sekolah libur untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memperingatinya? Ada orang yang berpuasa untuk memperingati penderitaan Tuhan Yesus, ikut berpuasa supaya kita tidak makan minum, merasakan sedikit penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apalagi ya, dia menderitanya itu sudah jadi sejak kemarin setelah perjamuan Tuhan, dia bersama-sama dengan muridnya keluar, pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa di sana. Lalu setelah berdoa ditangkap, dibawa untuk menghadap kepada imam-imam Kayafas, untuk diserahkan lagi kepada Pilatus. Lalu dia itu harus mengangkat salib, berjalan menuju ke Bukit Golgota. Sampai tidak tahan, harus menyeret-nyeret itu salib menuju ke Bukit Golgota. Nah, pada waktu itu di jalanan sudah dia tidak kuat sampai jatuh. Akhirnya ada Simon Kirene dipanggil untuk mengangkat salib itu. Tentunya ini Simon Kirene orangnya badannya besar ya, dapat mengangkat. Dan Tuhan Yesus sudah kepayahan, sudah nggak makan, nggak minum dari kemarin setelah perjamuan Tuhan itu. Lalu dalam keadaan seperti itu masih harus mengangkat salib. Aduh, siapa yang kuat ya? Sudah emosinya terkuras, sudah dia harus menghadapi keadaan ini. Wah, luar biasa. Jadi gak tahan ya. Badannya pasti lebih lemah lagi. Kalau kita secara kejiwaan kita sudah merasa terkuras, badan kita ikut lemah. Jadi, tapi Tuhan Yesus tetap menjalankan tugasnya. Dia mengangkat salib terus sampai menuju ke Bukit Golgota. Dan di Golgota itulah Tuhan kita disalib. Pada waktu dia disalibkan, ada penyamun-penyamunnya juga disalibkan. Sudah semalam-malaman dia itu diinterogasi, semalam-malaman itu bukan saja hanya diinterogasi dengan perkataan pertanyaan, tetapi orang-orang yang mengejek dia. Katanya, dia ini mau nyebut dirinya anak Allah. Katakan kalau kamu memang betul anak Allah. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Ya, Pilatus mengatakan, kamu nggak tahu ya, saya ini berkuasa. Saya itu bisa melepaskan kamu atau membunuh kamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak ada kuasanya, ya, bukan kamu yang bisa mengambil nyawa seseorang, nggak bisa. Memangnya kamu Mesias, ya, seperti apa yang kamu katakan. Jadi Tuhan Yesus itu, aduh saudara, secara emosi itu sudah luar biasa penderitaannya. Lalu dia ada yang nampar di depan imam-imam itu ya, ada yang meludahi dia. Terus saudara bayangkan, seorang anak Allah yang menjadi manusia tetapi dia bisa diam saja, ditampar. Mereka tidak ada hak untuk menampar, tetapi mereka menghina dia, mengejek dia, tapi Tuhan Yesus diam saja. Itu susah saudara, kalau kita harus bertahan seperti demikian. Aduh, bagaimana kita merasakan penderitaan Tuhan Yesus itu. Ya saudara-saudara, itu sebabnya pada waktu kita merenungkan kematian Tuhan Yesus, ini seorang yang memang dia anak Tuhan, anak Allah yang memang misinya datang ke dunia ini untuk melakukan semua itu. Dan pada waktu itu dia masih berkata ya, begitu dia di atas kayu salib, melihat orang-orang di sekelilingnya masih mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
memang mungkin pada waktu itu orang-orang memang tidak tahu. Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu, juru selamat itu datang sebagai manusia. Mereka mengharapkan mungkin Mesias itu datang di atas awan-awan dengan megah, dengan diiringi oleh lagu, trompet untuk datang dan semua orang memandang dia di atas awan-awan. Tetapi jalannya berbeda, jalan salib berbeda. Kita bersyukur bahwa pengalaman ini ditulis oleh seorang yang bernama Elvis Christensen. Dia menciptakan lagu yang bernama Blessed Redeemer, dan di dalam buku kita NP nomor 73 ditulis Penebus Junjunganku. Saudara, supaya saudara mengenal lagu ini, Ibu Reisha dan Ibu Reni, mereka berdua akan menyanyikan satu ayat dari lagu ini supaya kita semuanya kenal bagaimana seorang mau merasakan penderitaan Tuhan Yesus yang rela menebus dosa kita, sehingga dia menuliskan syair yang indah ini dan juga lagu yang indah. Mari kita dengarkan. Di pagi dahsyat Golgota, Kristus berjalan sangat lelah, mati di salib, Ia rela dosa manusia ditanggungnya. Ku insaf kini, Yesus aduhai, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita, Ia menderita penebusku. Nah, kemudian ayat disambung saudara, ayat yang kedua, hampir ajalnya dipintanya, dosa mereka ampunilah, dalam sengsara Ia rela, kasihnya tiada bandingnya. Dan ayat ketiga, hati penuhlah kasih mesra, juru selamat aku sembah, di dalam surga ku bernyanyi terus, kumuliakan Sang Penebus. Dan selanjutnya, ku insyaf kini, Yesus aduhai, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka Ia rela, agar manusia ditebusnya. Mari kita berdoa dan kita amini lagu ini, serta kita dalam semua keadaan tetap menjunjung tinggi nama Kristus. Terima kasih Tuhan atas pujian yang sudah ditulis, atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami yang rela menderita, dihina, dicerca, menderita untuk kami orang-orang yang berdosa. Biarlah kami dapat menghargai, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyampaikan rasa syukur kami melalui pujian dan juga kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Engkau adalah penebus junjungan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka semakin dekat hidup kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara. Sampai jumpa pula. Tuhan memberkati kita. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.